Shalom, damai di hati, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah bekerja dalam segala hal untuk turut memberkati kita semua di hari ini. Kamis 9 April tahun 2026 dalam serangkaian ungkapan syukur penyambut hari ini, kita selalu bermohon firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati akan terus memperlengkapi kita semua. Dan oleh karena itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan ini. Ketika perjalanan kehidupan kami di sepanjang waktu dan masa yang kami tempuh dan kami lewati, adalah Engkau yang selalu memberikan kami semangat dan kekuatan. Manakala menyambut hari ini dalam ungkapan syukur, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan kekuatan iman bagi kami. Kami bermohon firman-Mu menjadi kekuatan kami yang akan diberitakan saat ini. Hati kami terbuka untuk menyambutnya dalam sukacita. Hadirlah di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, ya Allah kami, di dalam urapan kuasa Roh Kudus, agar setiap pemberitaan firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bagian bacaan Alkitab yang menjadi berkat untuk kita semua di hari ini dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema dalam perenungan saat ini, keyakinan pada kuasa kebangkitan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Ini adalah dasar utama dari iman kita. Tetapi saat menjalani hidup, terkadang kita meragukan apakah Tuhan Allah bisa memulihkan sesuatu yang sudah rusak atau hilang dalam hidup kita. Tantangan, masalah, dan pergumulan dapat membuat kita merasa putus asa dan juga bisa kehilangan harapan. Kadang-kadang kita merasa terlalu lemah untuk percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menolong kita. Sebab itu, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus selalu mengingatkan bahwa harapan baru itu nyata. Kabar ini adalah sumber kekuatan sejati yang menolong kita untuk terus melangkah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Perkataan malaikat bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, adalah kabar luar biasa kepada para perempuan. Yesus Kristus sudah bangkit seperti yang Dia janjikan. Jemaat Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar mujizat besar, tapi juga menjadi inti dari iman Kristen. Lewat kebangkitannya, Tuhan Allah menunjukkan bahwa Dia lebih berkuasa dari maut, dosa, dan keputusasaan. Ini artinya tidak ada situasi yang terlalu berat untuk diubahkan oleh Tuhan Allah. Kita harus percaya bahwa setiap janji Tuhan Allah selalu akan ditepati. Kebangkitan Yesus Kristus juga memberi kepastian bahwa hidup baru tersedia bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Ketika kita merasa gagal atau tidak berdaya, ingatlah bahwa Tuhan Allah sanggup memberi kehidupan dan harapan baru. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk benar-benar percaya pada kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan penerapan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita mengalami kegagalan, kekecewaan, atau merasa kehilangan harapan, ingatlah bahwa Tuhan Allah mampu untuk memulihkan apa yang sudah hancur dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya cerita lama dari 2000 tahun yang lalu, melainkan tetap hidup dan bekerja hingga hari ini bagi kita semua. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan Allah dan tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk diubahkannya.
kita juga diajak untuk membagikan kabar kebangkitan ini kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, tetap melaksanakan tugas pelayanan dengan sukacita, dan hidup kita dipakainya untuk menjadi berkat. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Di perayaan syukur dan sukacita atas kebangkitan Yesus Kristus, menyatakan iman kami sebagai umat-Mu yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Untuk kami terus percaya dan terus berharap bahwa kekuatan Tuhan tetap menyertai umat yang mau hidup benar. Dan kehidupan yang baru boleh kami nikmati sebagai umat yang percaya kepadamu. Manakala kami akan menempuh perjalanan hidup yang tidak mudah, beragam kehidupan yang harus kami hadapi, tetapi biarlah iman kami kepadamu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Sehingga kebangkitan Kristus Tuhan kami menjadi sesuatu yang begitu penting dan berarti bagi kami semua, sehingga akan membuat kami tidak akan berpegang pada kekuatan kami, tidak akan membuat kami kehilangan pengharapan, tapi kami terus bersemangat dan terus berjuang dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melangkah dalam kepastian apapun tantangan, pergumulan, sakit, duka cita sekalipun, persoalan-persoalan hidup apapun yang harus kami hadapi, maka kami memiliki jawaban iman bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon hari ini ketika kami pun akan menjalankan tugas kerja aktivitas kami bermohon hikmat di dalam Engkau. Anugerahkanlah kami kebijaksanaan untuk kami semua tetap dalam keputusan iman yang terbaik mengikut Engkau menjadi murid-Mu yang setia. Biarlah di perenungan firman Tuhan hari ini semakin menambah semangat dan sukacita bagi kami untuk menghadapi keadaan apapun dalam kehidupan ini. Berkati kami ya Bapa, berkati seisi keluarga kami. Biarlah ada kasih mesra, hidup di dalam takut akan Tuhan, ada doa ibadah bersama sebagai bentuk komitmen dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Suami istri yang adalah orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, dan anak-anak juga pun akan bertumbuh iman mereka di dalam takut akan Engkau. Kami doakan pelayanan gereja-Mu, Gereja Masehi Minahasa, dari arah sinode, wilayah maupun jemaat. Kami doakan dialah seluruh pelayan khusus yang melayani, baik diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, diberkati lakinya dalam Tuhan. Semua perangkat pelayanan yang ada, yang memberi waktu, memberi hidup, pengabdian diri mereka untuk melayani Engkau kiranya memberkati. Sambil kami doakan Bapa, kalaupun ada yang sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, ataupun yang sementara mengikuti renungan harian keluarga di hari ini, Bapa, kami bermohon Engkau melawat mereka semua dengan anugerah selamat, tetapi juga di dalam kekuatan yang daripada-Mu, sehingga dalam doa dan permohonan mereka yang tidak pernah jemu-jemu untuk memohon kesembuhan di dalam Engkau, kiranya Engkau menjamah, memulihkan keadaan mereka di dalam pengharapan iman, bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami berdoa tetapi juga disertai dengan iman, maka kami percaya Tuhan menyatakan segala kemurahan untuk memulihkan keadaan mereka. Tapi juga mengingat hari ini ada jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun, diberkatilah kiranya, kuduskanlah sukacita ketika boleh bertambah usia kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah kesempurnaan kasih di dalam Tuhan boleh mereka rasakan, mereka nikmati di umur panjang, tapi juga di kebahagiaan rumah tangga yang boleh ternikmati. Sambil kami bermohon semua yang mengikuti ibadah melalui renungan harian keluarga, Gemim, Maratapastaten, diberkatilah di dalam Tuhan, dalam komitmen sebagai umat Tuhan yang selalu membuka hati untuk diperlengkapi di dalam kebenaran Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati, bahkan juga pemerintah diberkati, dan tugas tanggung jawab yang terus mereka tunaikan untuk masyarakat. Biarlah kehidupan kami di hari ini menjadi alat kesaksian untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jemaat kami Maratapastaten, semua pelayan khusus, bahkan juga tim multimedia, diberkatilah di dalam Engkau. Maka ini doa kami ya Bapa, biarlah renungan harian keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun dan siapapun yang mendengarkannya, biarlah nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Kami bermohon dan terus berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, demikianlah kita kalau mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Maranatha Pasate. Semoga ini memberkati kita semua. Selamat kita menikmati hari ini dalam sukacita bersama dengan seisi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.